Jadi kadang saham uptrend kita udah punya, tapi karena kita nggak punya keyakinan, naik dikit dijual. Udah naik dikit dijual, ganti saham lain, ujung-ujungnya kita melongo sendiri gitu loh. Buset, itu saham gue untung 10% dijual, udah naik 100%, gila bego banget gue ya. Suka gitu nggak? Saya suka kayak gitu kadang-kadang kalau kejadian seperti itu. Aduh, kesel gitu kan. Nah, dengan teman-teman bisa mempelajari di Fibonacci Trading, awal fase bullish seperti apa, cara menghitung target price seperti apa, kalau bener naik dia target keberapa, dan di trading view Anda kita lengkapi dengan RS modul yang tadi, cara ngikutin tren naiknya. Nanti ada indikatornya kita akan munculkan di trading view Anda. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk mengikuti pergerakan pasar dengan sangat maksimal. Dan satu kali workshop, teman-teman bisa pakai metode yang sama tersebut selamanya. Karena itu ilmu klasik yang paling fundamentalis dalam technical. Cek ya di IG live kita ya, di IG story kita. Lanjut. Prayudisa, Buka, apa kabarnya? Buka tadinya udah mulai menarik, tapi sekarang sepertinya enggak dulu lah. Jangan disentuh dulu. Belum. Selama dia masih di bawah 320, kelihatannya masih berat. Lalu dari Jenny Jayawirawan, kok tolong sebutkan satu saham aman buat invest 10 tahun ke depan. Trims. Udahlah, siapa sih yang gak makan Indomie? Gitu ya. Yang gak makan Indomie siapa sih? Belinya jangan holdingnya, tapi belinya ICBP-nya. Jangan holdingnya. Siapa gak makan Indomie? Orang lagi kesusahan makannya Indomie. Mahasiswa lagi tanggal tua makannya Indomie gitu loh. Kayak gitu kan. Kita lagi malam-malam lapar hujan-hujan makannya Indomie kuah kan gitu kan. Istilahnya bisnis model adalah ya udah selera bersama gitu kan. Nah, itu bisa diperhatikan. Simpelnya itu. Oke, lanjut. Dari Pak Erwaludi, selamat malam. Salam sehat selalu Pak Rio. Salam sehat selalu juga ya Pak Waludi. Lalu si Manisi, kalau ada saham berfundamental bagus namun volatilitas tinggi, likuiditasnya sedang, apakah layak dibeli Pak? Gini, bener nggak fundamentalnya bagus sesuai dengan tadi kriteria yang saya sampaikan? Revenue-nya stabil, tumbuh ya, bukan stabil rata ya, revenue tumbuh. Profit marginnya juga terjaga stabil. Artinya kan net profitnya juga naik stabil kan, tumbuh stabil. EPS kan tumbuh stabil kan, seperti itu. Dan dia bagi dividen. Itu terpenuhi dulu nggak? Karena kalau itu nggak terpenuhi, saya males. Kenapa? Artinya dia nggak bagi dividen. Gitu loh. Atau kok nggak dia selalu bagi dividen. Dia selalu rutin bagi dividen, tapi labanya naik turun tiap tahun. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, rendah. Itu nggak masuk. Gitu loh. Dia harus seperti tadi. Kalau ketemu sahamnya benar-benar seperti itu, tapi likuiditasnya sedang, nggak ada masalah. Karena komparasinya adalah saham tersebut versus properti. Mending mana kita beli saham tersebut dengan dividen yang stabil, dividen yield misalnya 7% setiap tahun, yieldnya ya 7%, bandingin dengan properti. Teman-teman beli apartemen, teman-teman beli rumah, teman-teman mau sewain di Jakarta, beli rumah 2 miliar, sewanya paling cuman 50 juta 50-60 juta lah, 1,5 sampai 2% lah dari harga. Beli apartemen, berapa apartemen? Beli apartemen 1 miliar, sewanya mungkin bisa 50 juta, tapi harus keluar apa? Maintenance mungkin, PBB mungkin, fee broker mungkin, dan lain sebagainya kan. Ujung-ujungnya di bawah 5%. Jadi kalau ketemu saham yang nggak terlalu liquid tapi fundamentalnya bener-bener memenuhi 3 tadi, itu lebih bagus daripada invest properti. Maaf ya kalau teman-teman ada yang di properti ya. Cuman maksudnya kan saham dan properti kan beda segmen lah ya. Jadi ya saya ngomong apa adanya gitu. Oke, lalu apa lagi di sini? Sabila Ahmad, contoh era apa ini? Sebentar, analitik sebentar. Era, kenapa Pak era Pak? Ini ngelanjutin apa ya? Sabila Rahmat kayak tadi nggak ini deh. Coba saya buka era. Apakah ini bicara fundamental? Profiles. Labanya naik,
Bagus, era luar biasa bagus. 2017 EPS-nya 23. 2021 EPS-nya 63. Wow, keren banget. Satu, bagi dividen konsisten nggak? Enggak. Payout ratio-nya stabil nggak? Enggak. Artinya nggak masuk kriteria itu. Jadi era buat trading aja. Lebih enak ya? Era. Coba kita lihat. Era. Ya, buat trading aja era. Tapi sekarang trennya juga nggak bagus. Lalu dari Pak Raharjo Yarto. Apakah saham-saham cyclical seperti sektor komoditas cocok buat investasi? No. Buat trading trend following, yes. Karena cyclical itu bagus, saham komoditas itu bagus kalau harga komoditas tinggi dan bertahan lama di atas. Bukan yang surut naik langsung turun. Enggak. Gitu loh. Yang stabil gitu loh. Cuma kita kan nggak bisa tahu dia akan stabil tinggi berapa lama. Sebagus-bagusnya manajemennya, company-nya, kalau harga komoditas tiba-tiba anjlok, ancur-ancuran, bangkrut juga kan, repot juga gitu loh. Jadi jangan cari yang cyclical. Investasi itu harus cari yang non-cyclical. Tapi kalau mau momentum trading, mau trend following, silakan pakai yang cyclical. Nggak ada masalah. Jadi balik lagi. Tadi bicara fundamental, syaratnya apa? Penjualan stabil naik. Laba bersih stabil naik. Komoditas kayak gitu nggak? Enggak, baru 2 tahun ini aja stabil naik. 5 tahun, 7 tahun terakhir nggak stabil, loncat-loncat. Artinya nggak masuk ke kriteria invest, masuklah ke trading. Itu ciri-cirinya. Oke, lalu dari Pak Johan Asdi. Ini waktunya gimana? Oke. Kok analisa BBCA? Well, BBCA. Gini teman-teman, sekarang ada era bank digital. Wah, kesannya menjanjikan banget gitu kan ya. Dan orang banyak bilang, wah bank konvensional bakal tergerus nih, orang akan pindah ke bank digital yang bunganya lebih tinggi, yang lebih simple, mungkin kadang tanpa biaya administrasi dan sebagainya. Oke, sebagus apa bank digital akan terjadi, kita kan masih belum tahu kan, masih abu-abu kan. Jadi BCA kan salah satu bank besar yang punya bank konvensional dan bank digital. Why to worry di sana? Ya kan? Dia bank konvensionalnya jago, bagus. Bank digitalnya, well, semua bank digital masih abu-abu nih, ya kan? Tapi bicara BCA-nya, di mana kan bank digital terkonsolidasi dong ke laporan keuangan BCA kan? Harusnya ya, kita perlu cek lagi tuh ya. Maka why to worry gitu loh? Tinggal cek. Kalau bagi saya sih dari dividen yield. Nah, masalah itu di dividen yield BCA itu yang agak rendah, sekitar 1,5%. Jadi itu yang bikin mikir-mikir juga, gitu. Tapi secara kualitas, why to worry gitu loh. Dan bisnis uang adalah bisnis yang nggak pernah mati, bisnis paling tua di dunia selain yang satu itu, gitu ya. Lalu dari Ria Tamatamba. Pak Rio, kalau mau buat chart saham itu pakai aplikasi tertentu kah? Kalau iya, aplikasi apa? Nah, ini dia. Kita pakainya TradingView, teman-teman. Kita pakai TradingView. Jadi, teman-teman, Bu Ria, abis IG Live ini, DM langsung, send message langsung ke tim ke IG kami. Nanti tim kami akan bantu untuk ngebales. Bilang aja, minta link untuk TradingView dong. Jadi, pakai link kita ya. Pakai link kita. Pakai link dari kita biar yang seperti tadi sampaikan, bisa registrasi gratis, dan kalau teman-teman mau upgrade ke paket-paket tertentu ada paket ada special rate-nya lah gitu loh dari mereka. Lalu M Aris Ardianto, Harum hari ini layak beli Harum apa layak beli, invest atau trading karena hari ini ARB. Pak, lihat dong Pak, Harum tuh udah naik berapa banyak. Dari 270, ini setelah stock split ya, 270, sekarang udah 2000, dari 200 ke 2000. Dan lihat laba bersihnya, Harum itu apakah labanya stabil naik 0,03, 0,02, 0,01, 0,04, 0,05, 0,1. Yes, labanya naik. Bagi dividen belum, dia masih dalam proses pembentukan bisnis barunya kan. Jadi kalau bagi saya
labanya udah naik, tapi harganya dari 200 udah di 2000 kok. Kalau bagi saya itu bukan untuk invest, tapi untuk trading. Untuk trading. Jadi ya pantau aja Harum di area support Pak, di level 2100. Tapi bukan untuk invest, buat swing trading aja. Oke, lalu dari Bu Manisi. Kalau ada saham berfundamental bagus, namun volatilitas tinggi, oh ini udah pertanyaan udah tadi ya, udah ini ya, udah ditanyain. Oke, yang tulis email, jangan lupa teman-teman ya, tulis email Anda di kolom komen kalau Anda ingin kami masukkan ke dalam free newsletter setiap hari jam 8 pagi. Anda akan mendapatkan newsletter untuk trading idea. Dan trading idea berdasarkan trend following. Oke, lanjut. Dari Desaku Bendungan. Terima kasih Pak Rio. Wow, ada apa ini? Terima kasih Pak Rio, sejak ikut galeri saham saya sering dapat cuan gede 40% sampai 100%. Wow, mantap. Salam dari BMI Korea Selatan. Pak, really happy to hear that Pak. Itu kepuasan tersendiri Pak kalau kita bisa melihat teman-teman sukses termasuk dari Pak Desaku. Wow, 40-100%. Oke, teman-teman, jangan lupa tulis email Anda di kolom komen untuk mendapatkan newsletter. Itu yang pertama. Kedua, nanti di program Galeri Saham kita akan banyak pakai trading view. Free webinar kita akan pakai trading view juga. Anda pastikan punya trading view biar kita bisa belajar bareng-bareng. Pakai link dari kami. Nanti DM langsung ke Galeri Saham. Minta link trading view gratis dong, gitu kan. Nanti tim kami akan bantu untuk nge-reply Anda. Semoga malam ini masih ada yang standby gitu ya. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar technical secara komplit, secara komplit, bisa mencari saham, menganalisa saham di awal fase bullish ataupun di awal fase bearish, itu bisa. Dan bisa menghitung target-target kenaikannya dan target-target penurunannya tanpa perlu tanya-tanya lagi ke orang-orang, tanpa perlu pakai valuasi fundamental dan sebagainya, karena ini proven, gitu. Maksudnya udah dipakai lama banget seperti ini. Dan teman-teman diberikan tools khusus di dalam trading view Anda. Anda daftar trading view gratis, kita berikan tools khusus selama sebulan ke depan berupa indikator untuk trend following, RS modul, resist support, level beli di mana, level jual di mana. Pastikan teman-teman ikut kelas besok Fibonacci trading, cek di IG story kita jadwalnya, tanggalnya, dan itu kelas kecil. Kalau nggak salah tersisa kurang dari 5 kursi aja. Karena kita akan full praktek di sana, full praktek. Oke, lanjut. Masih ada waktu? Yes. Lalu BGTG, view-nya gimana Om? Dari Januar Jong. BGTG. Belum, masih berat. Senaik-naiknya dia mungkin arahnya ke 160-an Pak. Cuma secara tren dia masih negatif. Belum oke ya. ASII dari siapa nih? Lokaposa. ASI masih uptrend. Dan dia udah di atas level psikologis 7.000. Jadi kalau dia bisa stay di atas 7.000, ini cukup menarik nih. Ini karena dia bisa mungkin arahnya ke 8.250. Nanti teman-teman bisa pelajari ASI di kelas Fibonacci Trading Sabtu. Ingat ya, Fibonacci Trading bukan untuk dipakai nyari harga saham yang naik, koreksi ke berapa. Oh come on, itu gampang banget. Pakai aja moving average. Fibonacci Trading lebih keren dari sekedar itu di sana. Tapi kita nggak mau belak-belakan di sana. Kenapa? Itu kadang rahasia. Gitu ya. Itu rahasia. Maksudnya itu kalangan terbatas saja lah yang pakai. Magical. Oke, lalu habis itu Breeze dari Pak HRTTD. Breeze buat nabung saham bagus nggak? Udah mulai bagi dividen nih. Coba ya saya lihat ya dividennya berapa banyak. Breeze bagi dividen. Berapa ya? Dividen Breeze ya? Dividen Breeze 2022. Dia mau bagi Kumdet Breeze besok. 2 days ago. Di level berapa? 18 per saham. Harganya berapa?
1460. Coba teman-teman bagi 18 bagi 1460. Oh, 1% doang ya. Enggak, belum, masih kemahalan. Sebentar ya, saya coba cek teknikalnya dulu. Benar nggak? 18 bagi 1460. 18 bagi 1460. Selama kita yakin EPS-nya tumbuh terus, Pak. Selama kita yakin EPS-nya tumbuh terus. Ini kan sekarang dari 25 ke 74, lalu ekspektasi di 2022 kan di 96 ya. Kalau itu bisa tumbuh terus dan payout ratio dari dividennya itu makin lama makin gede. Payout ratio berapa sih sini? Dividennya 25% adalah bersih. Biasanya kalau BUMN itu bisa 50%, oke? Jadi kalau bisa mengarah ke sana, maka secara teknikal harga BRIS udah rendah banget. Maka boleh dipertimbangkan untuk nabung saham BRIS. Syaratnya tadi ya, dia memang bisa menjaga EPS terus tumbuh dan dividen payout ratio dinaikin ke 50% seperti BUMN pada umumnya, maka itu bisa dijadiin pertimbangan. Oke teman-teman, itu aja. Ternyata nggak kerasa udah 1 jam. Jadi balik lagi, ingat selalu ciri-ciri saham yang layak dibeli. Teman-teman harus tahu dulu mau investasi jangka panjang atau mau trading. Saham yang layak invest adalah saham yang EPS-nya bisa stabil naik, selalu bagi dividen rutin dengan ratio payout ratio yang stabil. Kalau itu nggak terpenuhi, itu untuk trading. Dan untuk trading, pastikan kita trading saham yang liquid, yang setiap hari ada transaksi, ketinggiannya ngacak. Jangan yang sepi atau jangan yang terlalu rapi di sana. Nanti next IG Live kita akan bahas mengenai hal-hal lain lanjutan dari topik hari ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat.